Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu hikam yang ke-124 yaitu kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah kalian terhadap sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah sebagai orang yang muta'alliq, sebagai orang yang bergantung, sebagai orang yang bersandar terhadap sifat-sifat rububiyah Allah. Apa sifat-sifat rububiyah Allah? Yaitu sifat-sifat yang hanya layak ada pada Allah. Kemarin telah kita bahas sifat-sifat yang hanya layak ada pada Allah adalah sifat-sifat yang termasuk pada sifat jalal, yang menunjukkan terhadap kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, keluhuran Allah, dan seterusnya. Jadi terhadap sifat-sifat itu kita hendaknya berta'alluq, hendaknya kita bergantung, hendaknya kita bersandar. Jangan kita kenakan, jangan kita ambil. Karena kalau sifat-sifat rububiyah Allah kita pakai, jika sifat-sifat ketuhanan Allah kita rebut, maka itu maknanya kita telah memproklamirkan untuk Allah merebut kembali. Seperti sifat sombong, sifat pemaksa, sifat maha penyiksa, sifat perkasa, sifat agung, sifat luhur, sifat Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, sifat merajai. Itu adalah sifat-sifat rububiyah. Yang kita terhadap sifat-sifat rububiyah ini hendaklah bergantung kepadanya, hendaknya berta'alluq kepadanya. Ya, jangan menjadikan sebagai takhalluq, jangan menjadikan sebagai akhlak. Karena kalau kita berakhlak dengan sifat Allah yang sifat jalal ini, Allah maha pemaksa, lalu kita jadi orang yang pemaksa. Allah maha sombong, kita mengambil sifat itu sehingga kita sudah bisa. Itu bukan punya kita. Ya. Karena kalau kita mengambil itu, maknanya ibaratnya kita merebut bajunya Allah. Ibaratnya. Gitu. Salah satu contohnya, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, Al-kibru ridai. Sifat sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Artinya selendang di sini bukan Allah pakai selendang, bukan. Itu hanya sebuah kiasan saja. Karena selendang itu kiasan terhadap kebesaran sebenarnya. Maka kalau kita mengambil
sifat sombong, berarti kita mengambil sifat kebesaran Allah. Sedangkan kita tidak layak memiliki sifat-sifat itu. Kita terhadap sifat-sifat yang menunjukkan terhadap kejalalan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kita jangan mengambil sebagai akhlak. Jangan mengambil untuk kita terapkan, tapi kita hendaklah jadikan sebagai sandaran. Yang hendaknya kita jadikan sebagai akhlak, kita terapkan apa? Wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Ya, tapi terhadap sifat-sifat penghambaanmu, jadilah engkau orang-orang yang menerap. Ya, sifat-sifat hamba adalah lemah, rendah, hina, ya butuh, fakir, ya, kemudian selalu merendah, selalu menghina di hadapan Allah, menghinakan diri, merendahkan. Ini adalah sifat-sifat hamba. Jadi jangan sekali-kali kita masuk kepada Allah, datang kepada Allah dengan sifat-sifat ketuhanan, tapi datanglah dengan sifat-sifat kehambaan gitu loh singkatnya. Ya, itu kemarin hikam yang ke-124. Selanjutnya kita teruskan hikam 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana'aka nyegah sapa Allah ing sira. Allah mencegahmu. Mana'aka nyegah sapa Allah ing sira antadda'iya apa antadda'iya yen to ngaku, yen to ngeklaim sapa sira. Ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku laka maring sira. Mimma saking perkara lil makhlukina maring para makhluk. Allah melarangmu untuk mengaku apa yang bukan menjadi milikmu pada makhluk. Saya tidak punya mobil. Kemudian saya mengklaim bahwa mobil yang ada di depan rumah saya itu punya saya. Padahal saya tidak pernah beli mobil, tidak pernah dikasih orang mobil, yang juga tidak pernah dapat hadiah mobil. Cuma ketepatan ada orang parkir depan rumah, saya klaim. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Allah melarangmu untuk mengeklaim sesuatu yang bukan milikmu, yang menjadi milik makhluk. Gitu. Mobil itu tadi milik orang lain. Ya. Itu saja Allah larang. Kita mengklaim barang yang bukan milik kita, dalam tanda kutip sama-sama makhluk, itu saja dilarang. Afayubihu apa to wenang laka maring sira antadda'iya ingin to ngaku sapa sira wasfahu ing sifati Allah wa huwa utawi Allah iku rabbul alamin kang zat kang mangirani wong alam kabeh. Lalu apakah engkau akan dibolehkan untuk mengaku sifat Allah padahal dia adalah Tuhan semesta alam? Ini cukup jelas sekali nih. Sebagai illah, sebagai alasan dari hikam yang kita bahas kemarin, yang kita ulangi tadi, ya sebelumnya, bahwa tadi kita akan membahas jadilah kamu terhadap sifat-sifat ketuhanan sebagai tempat bergantung, bukan sebagai pekerti. Dan jadilah kamu terhadap sifat-sifat kehambaanmu, engkau betul-betul merealisasikan, menerapkan. Nah, maka diillah, ditaklil, diberikan alasan lagi, diberi penegasan oleh Ibnu Athaillah, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin. Allah melarang kita untuk mengklaim barang yang menjadi milik orang lain. Padahal sama-sama makhluk ini, mobil. STNK-nya saya tidak pernah beli, tidak pernah dapat hadiah, ya juga tidak pernah saya dapat kejutan dari orang. Ya, kemudian saya mengklaim bahwa mobil yang ada depan rumah saya itu punya saya. Padahal hanya orang numpang parkir. Itu saja Allah larang. Padahal sama-sama makhluk. Padahal itu punyaan
makhluk. Lalu bagaimana lagi kamu akan dibolehkan untuk mengaku yang menjadi sifatmu yang bukan menjadi sifat makhluk? Yaitu apa? Ya sifat sombong, sifat penyiksa, sifat perkasa, sifat luhur, sifat agung, itu kan sifat Allah. Sehingga kalau kita memakai sifat itu, ya, Ibnu Athaillah menggunakan logika, kalau saja sifat atau punya makhluk saja sama makhluk dilarang, kita mengklaim, bagaimana lagi kita mengklaim sifat-sifat itu milik kita? Padahal itu jelas-jelas milik Allah. Kemudian Ibnu Atha mentaklil, menyebutkan alasannya biqaulihi mana'aka antadda'iya ma laysa laka, dengan ungkapan mana'aka antadda'iya ma laysa laka, Allah mencegahmu untuk mengklaim apa yang bukan menjadi milikmu. Ay harrama alaika, yakni Allah melarang terhadapmu antadda'iya syai'an laysa laka, untuk mengaku apa yang bukan menjadi milik. Apapun yang bukan menjadi milik kita jangan diaku, baik itu barang maupun sifat. Ya, baik itu barang maupun sifat. Mimma a'talil makhlukin, dari apa yang Allah berikan pada makhluk, minal amwal, dari harta. Jadi tadi ada mobil depan rumah, padahal saya tidak pernah beli, saya tidak pernah, ya dapat hadiah, tiba-tiba saya klaim sebagai milik saya. Itu saja dilarang. Karena benda itu bukan milik kita, milik orang lain. Nah, padahal orang lain itu masih dalam tanda kutip sama-sama makhluk. Orang lain itu makhluk, kita juga makhluk. Lalu bagaimana lagi? Afayubihulaka, apakah lantas Allah akan membolehkan antadda'iya wasfah, kemudian kamu mengaku sifat Allah? Kalau sifat makhluk, barang makhluk saja kamu tidak boleh ngaku, lalu bagaimana lagi kamu mengaku barang itu sebagai milikmu? Wa huwa rabbul alamin, padahal itu adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan semesta alam. Aifayakunu di'auka, maka menjadilah pengaku-ngakuanmu, pengklaimanmu itu min a'zamiz dzulam wa asyaddil udwan, yaitu kezaliman yang sangat agung dan musuh yang paling besar. Karena ketika orang mengklaim, mengaku, itu sebenarnya ya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki. Karena orang yang mengaku, orang yang memiliki tidak perlu mengaku. Orang yang memiliki cinta tidak perlu dia memproklamirkan keluar-keluar, saya cinta si fulan, saya tidak perlu. Karena cintanya itu sudah ada di dalam hati. Aifayakunu di'auka, maka pengakuanmu itu adalah min a'zamiz dzulam, termasuk kezaliman yang besar, wa asaddul udwan, dan musuh yang berat. Fa'idzat da'ita, jika engkau mengaku bahwa engkau kaya, bahwa engkau kuasa, bahwa engkau perkasa, bahwa engkau kuat, bahwa engkau alim, seperti yang terjadi pada sebagian orang, karena dzalika min kabairi ma'asil qalbi, itu adalah termasuk dari maksiatnya hati, wa min musyarakatil marghub birrabb, berarti kita telah merebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tadi sifat qadir, kuasa, sifat aziz, perkasa, sifat qawi, kuat, sifat alim, mengetahui. Dengan sifat-sifat Allah. Ya, itu adalah sifat-sifat Allah. Maka jangan kita akui itu. Jangan kita klaim itu. Ya, daripada kita ngaku memiliki sifat mulia, sifat mampu, sifat kuasa, sifat kuat, sifat alim, maka lebih baik kita mengakui apa yang menjadi sifat kita. Apa? Sifat lemah, sifat hina, sifat bodoh, dan seterusnya. Dan itu yang akan ditompo oleh Allah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau kita mau datang kepada raja dengan membawa sifat kebesaran, maka kita akan ditolak, bahkan kita akan diusir. Tapi kalau kita datang kepada seorang raja dengan membawa dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan, maka dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. Tapi kalau kita datang dengan membawa kebesaran, maka dia akan menghadapi kita dengan hardikan, bahkan akan mengeluarkan kita dari istana. Demikian juga walillahil matsalul a'la, kita kepada Allah jangan membawa sifat-sifat rububiyah yang menjadi sifat Allah. Sifat sombong, sifat besar, sifat
berkuasa, sifat berkehendak, itu sifat Allah. Jangan kita pakai. Ya, cukup kita jadikan sebagai ta'alluq. Tapi pakailah baju yang menjadi milik kita, yaitu apa? Sifat lemah, sifat hina, sifat rendah, sifat ya butuh, dan seterusnya. Wa min afhasil fawahish indal arifin wujudu syai'in minasyarikah fi qalbil abdi biddi'ai syai'in min awsafir rububiyah. Sedangkan termasuk perbuatan yang sangat-sangat keji di dalam atau menurut kalangan para arif, orang-orang yang makrifat billah, adalah adanya sekutu di dalam hati seorang hamba dengan mengklaim sesuatu sifat dari ketuhanan, baik itu pada keyakinan maupun pada ucapan. Li'anna dzalika munazi'atun lahu wa takabburun alaih. Karena yang demikian itu adalah merupakan munaza'ah. Munaza'ah yakni kita merebut apa yang menjadi sifat Allah. Merebut, ya ibarat kita merebut atribut yang bukan menjadi milik kita. Zalim berat. Ya, kita mengaku sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Zalim. Bagaimana kita mengaku itu milik Allah? Itu sebagai milik Allah, kita aku sebagai, kita pakai sebagai pakaian kita sebagai hamba. Jangan. Tidak layak. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, nah ini hadis yang saya bacaan terjemahnya tadi. Wa fil hadis, dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, sedangkan keagungan, kebesaran itu adalah sarungku. Ini kiasan sebenarnya, bukan Allah pakai sarung, Allah pakai selendang, bukan. Hanya merupakan kiasan. Wal azamatu izari faman nazani, barang siapa yang merebut dariku, ini barang siapa yang sombong, barang siapa yang gumede, ya, berarti dia akan merebut sifat itu dari milik Allah. Faman nazani, barang siapa yang merebut dariku, wahidatan minhuma, salah satu dari keduanya, yakni dari kibriya dan azamah, sombong dan keagungan, maka alqaituhu finnar, aku akan hujamkan, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Wa fi riwayah qasamtuhu, dalam riwayat lain ai qasamtuhu finnar, yakni qasamtuhu, akan aku lemparkan ke dalam neraka. Wa ma'nal munaza'ah, makna dari merebut adalah ad-da'wa bil ibarah awil i'tiqad, pengakuan yang diungkapkan atau sekedar sebatas keyakinan. Yang dimaksud klaim mengaku di sini ada dua kategori. Ada kalanya hanya sebatas pada keyakinan, dan ada kalanya sampai keluar menjadi perbuatan, ya, menjadi ucapan. Itu juga sama-sama bahaya. Ya, sama-sama bahaya. Wa idhafati hadainil wasfaini ta'ala kinayatun an syiddatil ihtisasi bihima. Allah menyebutkan dua sifat ini dalam hadis qudsi tadi, yaitu apa? Kibriya dengan azamah, sombong dengan keagungan. Itu menunjukkan atau sebagai kiasan bahwa sifat dua itu adalah hanya khusus bagi Allah. Sifat sombong khusus bagi Allah, dan sifat agung itu khusus pada Allah. Kalau manusia itu makhluk, apa yang mau disombongkan? Sungguh tidak layak. Bahkan ada ulama menyebutkan, Ahmad Sufi, kalian dilahirkan, kalian berasal antanutfatun qadirah, kalian berasal dari air sperma yang menjijikkan, keluar dari air sperma yang menjijikkan. Wa akhiruka, sedangkan akhirmu, awalmu tadi, awaluka nutfatun madhirah, ya. Awalmu, kita semua ini, asal kejadian kita adalah berasal dari nutfah, berasal dari sperma yang menjijikkan. Wa akhiruka, sedangkan akhirmu, akhir kita semua nanti, jifatun qadirah, akhir kita juga bangkai yang busuk. Awalnya kita diciptakan dari sperma yang menjijikkan, akhirnya nanti kita akan menjadi
ya, jifatun qadirah, akan menjadi bangkai yang busuk yang juga menjijik. Wa bainahuma, dan antara keduanya, yakni antara kita diciptakan dari sperma dan kita nanti busuk dimakan cacing tanah, wa bainahuma, antara keduanya, yakni hidup di dunia ini, tahmilu fi batnikal adhirah, di perutmu itu membawa kotoran. Jadi kita ini ibarat wisi berjalan, ya, kita ini wisi berjalan. Coba di dalam diri kita ada kencing, ada kotoran, ada darah, menjijikkan semua itu. Maka apa yang mau disombongkan? Maka seorang hamba itu sangat-sangat tidak layak jika memakai baju kibria, memakai baju azamah. Karena azamah dengan kibria itu adalah baju kebesaran Allah. Jangan dipahami Allah pakai baju lagi, ini kinayah, kiasan. Artinya dua sifat itu khusus milik Allah, bukan milik hamba. Itu sifat ketuhanan, bukan sifat kehambaan. Adapun sifat kehambaan sebaliknya. Kalau Allah sifatnya sombong, Allah sifatnya mulia, maka kita sebagai hamba sifatnya rendah. Kita sebagai hamba sifatnya hina dan seterusnya. Tapi justru kemuliaan hamba itu terletak sejauh mana dia dapat merendahkan diri. Kemuliaan seorang hamba sejauh mana dia dapat merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah hikam 126. Kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Kaifa kepriye, bagaimana tukhraqu tin, ya. Kaifa tukhraqu, kaifa kepriye tukhraqu tin paringi perkara kang luar biasa laka maring sira apa al-awa itu piro-piro kebiasaan wa anta hali utawi sira iku lam takhrik ora luar biasa min nafsika saking awak sira al-awaida ing piro-piro kebiasaan. Bagaimana kamu mengharapkan muncul sesuatu yang luar biasa sedangkan engkau terhadap dirimu saja masih biasa-biasa. Nah, kita mengharapkan gini. Perkara yang khawarik lil adah. Perkara yang yang nyeleneh lah. Walaupun dalam pandangan orang umum perkara nyeleneh itu kan diidentikan dengan karomah kan. Bisa terbang, makan beling dan sebagainya. Tapi bukan itu sebenarnya hakikat karomah dalam pandangan orang sufi. Karena hakikat karomah pada orang sufi itu prestasi yang dicapai sehingga mampu untuk istiqomah. Jadi puncak karomah yang hakiki adalah pada saat seorang hamba dapat istiqomah di dalam ibadah. Itu yang merupakan karomah yang hakiki. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibikin-bikin. Ya, adapun kalau karomah yang bersifat indrawi, berjalan di atas air, terbang, menghilang dan sebagainya, itu bisa dipelajari. Walaupun statusnya nanti bukan karomah kalau dipelajari. Jadi kalau hanya sekedar mau menghilang, ada itu caranya. Kalau ada yang mau silahkan nanti ya, japri saya, nggih. Akan saya kasih itu doanya untuk menghilang, tapi saya tidak kasih caranya untuk kembali. Mau? Terus Ayo. Ya. Ilmunya separuh. Ilmunya separuh. Lagi. Jadi kalau untuk ilmu-ilmu gitu bisa dipelajari itu, menghilang, berjalan di atas air, bisa ada caranya. Kalau ada dari santri wamit yang mau menghilang, tak kasih nanti doanya, betul. Tapi saya tidak berjanji untuk memberikan doa untuk kembali. Ayo. Aduh. Betul apa? Jadi lebaran. Suaminya kehilangan, anaknya kehilangan di buni are-are iki kok.
Ngamalkan apa ini? Ternyata ngamalkan doa mau ngilang, sehingga mau kembali lagi nggak bisa itu. Ayo. Jadi ya kalau hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang nyeleneh, dalam arti karomah kita pahami hal-hal yang luar biasa, bisa berjalan atas air, ya bisa terbang, bisa menghilang, itu ada caranya, itu ada ritualnya itu. Bisa dipelajari. Tapi karomah yang hakiki bagi seorang wali bukan itu. Ya. Kalau karomah yang hakiki itu istiqomah ngaji, istiqomah ya, jamaah, istiqomah ibadah, istiqomah, itu yang karomah yang sesungguhnya. Sehingga seorang wali itu kalau misalnya dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, itu bukan dipelajari, memang Allah memberikan begitu serta merta. Kalau dipelajari itu bukan karomah lagi. Itu bisa dipelajari. Kalau karomah itu tidak bisa dipelajari, bukan. Ya walaupun kelihatannya seorang wali kan berjalan di atas air, wali betul ini, berjalan di atas air. Itu bukan berarti ngamalkan dulu doanya bisa. Enggak. Bahkan dia tidak menginginkan sebenarnya. Jadi kalau saya menginginkan mau belajar tadi minta doanya, bah? Doanya supaya saya bisa terbang. Ya tak kasih lah. Doanya mau terbang, tapi saya tidak kasihkan doanya untuk turun nanti. Ya repot juga. Saya tadi doa mau menghilang, tapi tidak kasih doanya kembali. Saya kasih doanya untuk terbang, tapi saya tidak kasih doanya untuk kembali, untuk turun. Ya terbang terus seperti capung, seperti burung. Makanya pernah suatu ketika Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu datang Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Hasan Al-Basri. Datang dan mengatakan, dia sambil yang satu ngajak, nyamperin, wahai Robi'ah, itu kan sama-sama wali semua itu. Mari wahai Robi'ah, kita sholat di atas air, kata Hasan Basri. Lalu Hasan Basri menggelar sajadahnya di atas laut. Ya, dia sholat di atas laut dan tidak basah. Sedangkan kata Hasan Basri, ya kata yang satunya, wahai Robi'ah, mari kita sholat di udara. Akhirnya mereka, ya, dia sholat langsung menggelar sajadah di udara lalu sholat. Kemudian yang Robi'ah enggak, dia justru menggelar sajadahnya di atas tanah biasa. Hingga kata mereka berdua, wahai Robi'ah mana? Ya, kamu kok biasa-biasa saja sholatnya? Apa kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah? Ya, mengapa engkau hanya ingin, ya, engkau ingin menjadi burung, padahal kita menjadi manusia. Kalau hanya engkau ingin terbang, ya, burung pun bisa. Padahal kita oleh Allah diciptakan lebih mulia dari burung. Ya, kalau hanya bisa terbang, burung bisa, enggak harus kita manusia. Kan? Kemudian berjalan di air itu, ikan bisa, kan? Kata Rabi'atul Adawiyah. Jadi kita jangan tertipu pada itu. Kita ini sebenarnya yang menjadi karamah yang hakiki adalah ketika kita istiqomah ngajinya, istiqomah baca Qur'annya, istiqomah wiridnya, itu orang yang luar biasa yang mendapatkan karamah. Nah kita di Kharidatul Bahiyah kan sudah sempat bahaskan karamah itu ada dua. Yang ingat ada karamah hissiyah, ada karamah maknawiyah. Karamah hissiyah itu yang bersifat yang dapat diindra, yang dapat dilihat. Sedangkan maknawiyah itu istiqomah. Ya istiqomah. Maka sampai disebutkan al-istiqomah tu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya karena untuk istiqomah, orang bisa istiqomah ibadah itu sulitnya luar biasa. Adapun orang hanya ingin terbang, bisa sekali. Layang-layang pun. Sampai kalau ingin kembali nanti, ya tak kasih sayap, gitu. Tak kasih sayap, tapi nanti saya kasih tali dari bawah. Pas menerbangkan itu, ya diluncurkan dari gunung, kemudian nanti diulur talinya pakai tali seperti layang-layang. Artinya hal-hal yang demikian itu mudah kalau kita pahami karomah itu sesuatu yang makan beling misalnya. Makan beling harus wali. Dapat makan paku harus wali kok. Limbat juga bisa. Ya, coba sampai lihat itu pertunjukan sulap. Mister Limbat itu, ya. Dia bisa makan paku, makan beling dan seterusnya. Apa dia wali? Enggak. Ya, itu ada triknya, ada caranya, ada ritualnya.
Tapi itu bukan karomah. Ya. Jadi orang yang istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah baca Quran, itu yang karomah yang luar biasa. Maka kata beliau, kaifa tukhraqu lakal awaid, bagaimana mungkin engkau akan memiliki sesuatu yang istimewa sedangkan wa anta lam takhriq min nafsikal awaid, sedangkan engkau tidak menjadikan dirimu istimewa, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, dalam arti kamu jangan, kalau ingin menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, maka istimewakan juga dirimu, Allah di dalam hatimu. Ini bahasa dari guru kami ya, Sidna Syekh Yusuf Iddin Nikul Bakhur Hasani sudah menyampaikan, jika engkau ingin mendapatkan ya, jika engkau ingin spesial di sisi Allah, jika kamu ingin istimewa di sisi Allah, maka spesialkan juga Allah di dalam hatimu. Ya. Maka istimewakan juga Allah di dalam hatimu. Itu. Rumusnya itu. Kalau kita ingin istimewa di sisi Allah, maka istimewakan juga Allah dalam hatimu. Jika engkau ingin spesial di sisi Allah, maka spesialkan juga Allah di dalam hati. Itu sederhana saja sebenarnya bahasanya, tapi penerapannya itu ya Allah. Sulitnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang istimewa, jadikan Allah istimewa di dalam hati kita. Kalau Allah istimewa dalam hati kita, maka itulah orang-orang yang istimewa. Kaifa tukhraqu laka ayyuhal murid an tatma'a ay tatma'u an tukhriqa lakal hawa'i. Bagaimana engkau mengharap wahai para murid untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, wa anta lam tahrik min nafsikal hawa'i. Sedangkan engkau tidak melepas kebiasaan-kebiasaanmu. Ayma tadattahu minal kibri wal ujub wa da'wa wa ghairi dzalik. Jadi engkau masih membiarkan sombong mencokol dalam hatimu, ujub dalam hatimu, pengaku-ngakuan dalam hatimu. Fa kharqul awaid bi zuhuri syai'in min alamil qudrah la yukramullahu bi illa man kharaqa awaid nafsahu wa fani an iradatihi wa hududihi. Sedangkan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang istimewa kecuali dia harus mengistimewakan Allah dulu. Mengistimewakan Allah itu otomatis akan melunturkan sifat sombong, sifat ujub, sifat dengki, sifat dan seterusnya. Wa man lam yasil ila hadzal maqam la yatma'u fiha. Maka orang yang tidak sampai pada ini jangan pernah berharap untuk dapat menjadi orang yang istimewa yang memiliki kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Fa in dzahara lahu ma fi suratihi karamatun, atau jika dia nampak ternyata memiliki karomah padahal dia sifat-sifat tercelanya masih, sombongnya masih mencokol, ujubnya masih mencokol, tapi dia punya kelebihan-kelebihan. Bayam bagi ayyakhafa minal istidraji wal makar. Maka hendaklah dia khawatir itu adalah merupakan istidraj dan tipu daya dari Allah. Istidraj itu apa? Allah mengangkat, tapi diangkatnya untuk dijatuhkan. Ya, diangkat, tapi nanti setelah semakin tinggi akan dijatuhkan dari ketinggian itu, maka akan semakin parah, akan semakin babak belur. Jadi kita jangan tertipu dengan orang-orang yang memiliki banyak kelebihan tapi dia tidak punya istiqomah dalam ibadah. Itu bisa jadi sebagai istidraj. Istidraj itu apa? Oleh Allah keinginannya diikuti, dituruti, ingin gini, ingin kaya dapat, ingin kesaktian dapat, ingin gini, bisa pusaka, bisa mobil, bisa rumah, bisa apa yang menjadi harapannya itu terkabul semua. Padahal dia bukan orang yang istiqomah, bukan orang yang taat. Wah, itu istidraj namanya. Istidraj diangkat dulu, dituruti dulu ya Allah. Nanti terakhir totalan. Itu namanya istidraj. Nauzubillah. Wala yuhibbu dzalika wala yatlubuh. Fa in ahabbahu wa talabahu kana dzalika dalilan ala baqaihi ma iradati. Karena orang yang betul-betul istimewa itu tidak pernah minta dapat karomah gitu, tidak pernah minta dapat bagaimana bisa terbang, tidak. Bahkan seorang wali pun kalau dia bisa terbang, bisa ini, bisa itu, yang karomah hissiyah, karomah yang bisa dilihat, itu tidak ingin, bahkan dia tidak pernah menceritakan.
Kalau ada orang ngaku wali, kemudian dia bisa terbang, bisa punya keistimewaan, diceritakan, wah itu kewaliannya KW, itu wali murid paling. Ya. Karena kalau wali betul, kalau wali umum, karomah yang tampak itu baginya ibarat apa? Darah haid bagi perempuan. Ibarat darah haid bagi perempuan. Coba ada enggak di antara santri wamit ini yang ketika haid ingin dipamer-pamerkan? Ingin diceritakan? Enggak, disembunyikan. Darah haid yang keluar itu Masya Allah malunya luar biasa. Bukan justru saya ini, darah haid saya ini dipamerkan. Demikian juga seorang wali yang memiliki karomah hissiyah, itu mereka tidak ingin karomahnya itu dipamerkan dan disembunyikan. Kalau sampai dipamerkan itu berarti diragukan dalam kewalian. Fakaifa tukhraqul awaid liman hadhihi sifatuhu ala sabilil karam. Kalau orang seperti ini sifatnya, lalu bagaimana dia mengharapkan dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah, membawa manfaat maslahat dunia dan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kahhil a'yunana bin nadrati ila salati bariyah bi sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqdatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.